Unit 3. Saya Faradia Indatni dari SMP Negeri 11 Blitar. Saya Vincentia Listarani Prastiwi dari SD Tunas Bangsa. Saya Juliati dari SDN 013 Blitar Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Farah. Waalaikumsalam Bu Juli, selamat siang. Nah, bagaimana kabar dan perasaannya hari ini Bu Farah? Kabarnya alhamdulillah sehat, perasaannya alhamdulillah lagi bahagia, happy ya kan. Luar biasa ya Bu Farah. Baik Bu Farah. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada awal kegiatan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, baik, terkait proses coaching ya Bu Juli, mungkin saya ingin Bu Juli membantu saya untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi yang saya miliki, yaitu yang pertama tentang presence ya Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Kalau untuk bagian yang spesifik terkait kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan present atau kehadiran penuh tadi, dan juga kemampuan menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya ini saya masih belum optimal dalam melakukan proses coaching, terutama dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang ingin saya kembangkan, terutama tadi dua hal tadi ya Bu ya, tentang kehadiran penuh atau present tadi, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya merasa belum maksimal nih melakukan keduanya ini. Mungkin konsentrasi saya masih belum sepenuhnya kepada coach saya gitu. Jadi inilah kemampuan yang ingin saya tingkatkan, yaitu hadir penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti saya harap hasil dari coaching yang saya lakukan itu dapat maksimal. Baik, berarti itu harapan dari Ibu Farah terkait dengan observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini ya Bu. Baik, mungkin ini saja pertanyaan yang saya ajukan. Silahkan Ibu Farah melaksanakan kegiatan coachingnya, dan saya juga berharap semoga kegiatan coachingnya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Baik, terima Baik, kasih Bu Juli. Terima kasih Bu Farah. Sama-sama. Oke, tetap semangat. Semangat. Oke, selamat siang Bu Rati. Selamat siang Bu Farah. Apa kabarnya nih Bu Rati? Lama kita nggak bincang-bincang nih Bu Rati. Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, masih semangat. Semangat. Oke. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Rati? Iya Bu. Jadi saya sedikit ada permasalahan nih Bu di dalam kelas. Nanti kalau Bu Farah lagi tidak sibuk, saya ingin kita berbincang-bincang hari ini. Oke, boleh Bu. Kebetulan saya sedang free nih, tidak ada kegiatan. Mungkin boleh kalau misalnya Bu Rati pengen ingin berbincang-bincang dengan saya, silakan. Memangnya ada masalah apa nih Bu Rati? Jadi Sepertinya urgent sekali ya. jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Jadi mungkin setelah saya ceritakan nanti kepada Bu Farah, saya bisa dapat gambarannya nih, apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Baik. Menurut Bu Rati, apa sih yang Bu Rati harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya berharap semoga nanti saya bisa menemukan solusinya, kemudian bisa mengatasi permasalahan
semangat dan juga fokus ketika ada kegiatan pembelajaran gitu. Jadi saya ini juga bingung nih Bu, gimana apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, baik. Tadi Bu Rati sampaikan bahwasanya Bu Rati ada masalah nih dengan murid-murid Ibu ya. Ada murid-murid Bu Rati yang tidak fokus dan kurang semangat dalam belajar gitu ya Bu Rati ya. Nah, kira-kira nih Bu Rati sudah menelusuri belum apa sih yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dan tidak semangat dalam belajar? Ya, sudah Bu. Jadi saya sudah melakukan pendekatan kepada anak-anak dan juga menanyakan kepada mereka penyebabnya apa sih yang membuat mereka tidak fokus dan tidak semangat dalam belajar gitu. Baik. Lalu dari pengamatan Bu Rati ya, kira-kira kenapa mereka tidak fokus dan tidak semangat itu? Jadi setelah saya amati dan juga saya menanyakan kepada murid-murid itu, ternyata murid tersebut memang tidak suka dengan pelajaran IPS karena yang materinya banyak teori dan itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Baik. Jadi karena materinya banyak gitu ya Bu Rati ya, sehingga mereka mungkin males-malesan gitu ya. Baik Bu Rati, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Rati harapkan yang ada pada murid tersebut? Nah, tentu saya ingin murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan lebih baik, merasa nyaman, kemudian senang mengikuti pelajaran. Baik. Kalau begitu, ada nggak yang bisa Bu Rati lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa tersebut? Ada sih Bu, jadi berdasarkan apa yang saya amati itu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, kurang maksimal dalam mengelola kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak yang mengikuti itu kurang semangat gitu. Dan juga saya kurang menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya dengan praktek langsung, kemudian melakukan speaking, kemudian menggunakan juga metode-metode yang menarik yang membuat mereka semangat, senang gitu. Oke. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak metode yang pernah berhasil yang pernah Bu Rati terapkan di kelas? Iya, ada sih Pak. Jadi ketika saya menggunakan metode speaking itu, jadi dengan bermain puzzle secara berkelompok, kemudian murid itu bisa terlibat langsung dan bisa berkolaborasi dalam kelompok tersebut gitu. Luar biasa ya Bu Rati ya. Oke, baik Bu Rati, kalau kita rating nih Bu Rati dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut Bu Rati seberapa besar sih tingkat keberhasilan metode tersebut dalam menarik minat belajar murid? Kalau di rating dari 1 sampai 10, keberhasilannya itu ada di angka 8 sampai 9 Bu. Oke, 8 sampai 9 ya. Iya. Nah, artinya sudah bagus sekali ya Bu Rati ya. Nah, selanjutnya apa nih rencananya akan Bu Rati lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi setelah ini saya ingin bisa menerapkan metode pembelajaran yang menarik, tentu yang berpusat pada murid, kemudian lebih bervariasi lagi di sebelah kegiatan pembelajaran bisa diselingi dengan speaking, kemudian bisa juga dengan menambah referensi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Baik, luar biasa ya Bu Rati ya. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu Bu Rati dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Nah, jadi yang bisa membantu saya itu tentu yang pertama dukungan dari kepala sekolah Ibu, kemudian rekan sejawat dan juga dari orang tua siswa juga sangat penting untuk bisa berhasil dalam kegiatan belajar ini. Oke. Kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Rati butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu.
jadi akan lebih cepat lebih baik. Oke ya, lebih cepat lebih baik. Oke, betul sekali ya Bu Rati ya. Berarti kapan nih Bu Rati mau memulai melaksanakan rencana ini? Saya akan melakukan secepatnya. Dalam minggu ini akan saya terapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut dan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan itu. Oke, nah komitmen seperti apa yang Bu Rati butuhkan atau komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Bu Rati ini dapat berjalan dengan baik dan lancar? Jadi dalam melaksanakan ini saya ingin lebih konsisten lagi untuk melakukannya. Kemudian saya ini juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga orang tua dalam merancang kegiatan pembelajaran dan juga dalam pelaksanaannya, Bu. Baik. Ada lagi Bu Rati? Sudah, Bu. Sudah ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Bu Rati butuh dukungan dari pihak lain tidak selain dari kepala sekolah atau rekan sejawat? Mungkin apa yang dukungan lain yang Bu Rati butuhkan untuk mensukseskan rencana Bu Rati ini? Kalau dari dukungan secara motivasi tadi tentu dari kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua itu ya, Bu. Kemudian kalau dari hal lain itu sarana prasarana, saya juga membutuhkan itu untuk menunjang proses pembelajaran. Ya, sarana dan prasarana ya, biar lebih mantap lagi ya pembelajarannya di kelas sehingga murid-murid bisa senang nih ada kehadiran Bu Rati dinanti-nantikan oleh muridnya ya. Oke, baik Bu Rati, semoga rencana Bu Rati ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Ada lagi Bu Rati yang ingin disampaikan, mungkin ada hal lain? Sudah sih, Bu, itu saja sudah cukup. Bagaimana perasaannya Bu Rati sudah bercerita dengan saya, berbagi pengalaman dengan saya, gimana nih perasaannya Bu Rati? Saya merasa sangat senang ya, Bu. Kemudian lebih terbuka lagi pikiran saya, termotivasi lagi untuk lebih semangat lagi tentunya dalam melaksanakan proses pembelajaran bersama anak di kelas. Dan semoga nanti setelah ini bisa menerapkan apa yang menjadi komitmen bersama di sini. Mantap, luar biasa ya Bu Rati ya. Intinya tetap semangat ya Bu Rati ya. Oke Bu Rati, berhubung kayaknya waktu kita sudah sedikit lagi nih kita saya mungkin nanti next kedepannya saya berharap nih Bu Rati menceritakan hasil dari rencana yang Bu Rati lakukan ini ya. Jadi saya tunggu nih cerita selanjutnya dari Bu Rati. Mungkin itu saja dari saya Bu Rati. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Selamat siang Bu Rati. Selamat siang, Bu. Baik, Bu Farah, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Farah sebagai coach dan Bu Rati sebagai coaching. Mungkin di sini saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan sebagai umpan balik ya dari kegiatan coaching kita. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri nih potensi dalam melakukan coaching tadi? Oke. Kalau disuruh menilai sendiri ya Bu Rati ya, mungkin saya tadi pada saat melaksanakan coaching saya merasa bahwa yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Itu sih menurut penilaian saya sudah sesuai menurut saya Bu Rati. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian melaksanakan coaching sesuai dengan alur perintah dan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya tadi juga mengamati pada saat coaching Ibu sudah melakukan dengan baik dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan. Lalu bagaimana Ibu mendengar pendapat Ibu ini mendengar dari apa yang saya sampaikan? Tentunya saya senang ya Bu Juli menilai saya seperti itu. Mudah-mudahan saja penilaiannya tidak salah gitu. Itu sih berarti Bu Juli. Baik,
Meskipun demikian ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Misalnya tadi saat coaching, saya mengamati ibu belum maksimal dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya sudah dilakukan. Nah, bagaimana pendapat ibu? Mungkin pendapat saya merasa juga sih tadi mungkin dalam menyampaikan pertanyaan berbobot tadi mungkin memang belum maksimal karena apa ya, mungkin karena keterbatasan waktu mungkin ya, jadi mungkin saya ambil poin-poinnya saja tadi, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan, atau karena mungkin bisa saja lebih dari itu gitu. Baik, Bu Farah. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan ke depannya? Oke, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin ya saya akan terus berlatih tentang kompetensi coaching ini agar kompetensi coaching saya kedepannya itu lebih baik gitu kan. Nah, di sela-sela kesibukan saya mengajar mungkin saya bisa praktik bagaimana menerapkan coaching yang baik. Baik, nah dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi? Nah, untuk apa? Untuk kompetensi tadi ya, kira-kira kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk kapan ya, yang pasti secepatnya ya Bu Juli ya, secepatnya. Jadi di sela-sela kesibukan saya waktunya itu mungkin saya bisa selipkan mungkin di jam saya saat kosong mengajar gitu kan, mungkin saya bisa berlatih dengan rekan sejawat saya. Kemudian apa lagi ya, itu sih mungkin berarti berlatih dengan rekan sejawat di sela-sela kesibukan dalam kurun waktu dekat inilah, supaya mungkin bisa berdampak baik juga terhadap peserta didik saya nanti. Baik Bu, baik Bu Farah, untuk kegiatan pengamatan hari ini nanti akan saya catat ke dalam form supervisi akademik. Nah, untuk kegiatan penutup kita nih, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Farah hari ini, kemudian pembelajaran apa yang Ibu Farah dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Oke, kalau berbicara perasaan, perasaan saya senang ya Bu Juli ya, karena saya bisa mengetahui nih kelemahan dan kelebihan saya terkait kompetensi coaching ini gitu ya. Kemudian saya juga merasa termotivasi dari kegiatan coaching ini, bersemangat untuk bisa meningkatkan kompetensi coaching saya ke depannya seperti apa gitu, agar lebih maksimal nantinya, dan ya itu tadi berdampak positif terhadap murid-murid saya. Baik, Bu Farah, saya juga berharap semoga kegiatan yang Ibu Farah inginkan dapat tercapai dan terlaksanakan dengan baik. Nah, untuk kegiatan kita hari ini dikarenakan waktu sudah habis, jadi saya selesaikan di sini dan sampai jumpa di lain waktu, dan tetap semangat untuk berlatih menjadi coaching yang baik. Terima kasih. Baik, itu saja Bu Farah ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu Farah.